Kamu Yes. inget gak dulu pas aku baru balik ke Indonesia gitu, kita ada aja kayak Nongkrong di mana. bareng, ketemuan, Iya, potluck lah. Terus lama-lama kayak bangun bisnis ini sibuk sendiri, kok jarang banget sih ketemu teman-teman lain gitu. Exactly, terus dibilang sombong. Iya. So actually we are creating together. Dan kita kenapa ngelihat each other sebagai seorang kompetitor gitu. Dan itu adalah suatu bagian dari kapitalisme yang bikin aku tuh geram kadang-kadang. Begitu lu punya restoran, punya bisnis, kalau mau nongkrong tuh harus extra effort kan. Karena you need stuff taken care of in the business gitu kan. As you grow, makin lama makin sibuk, ya jadi jarang nongkrong gitu. Terus kesannya jadi saing-saingan gitu. Exactly. And who wants to live like that kan? No, I don't want. That's why I created this podcast. Welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning in to the show today. Jakarta Dessert Week yang keempat sudah dimulai. Dari tanggal 28 November sampai dengan 11 Desember tahun ini. So you guys bisa cek sosial media mereka di Jakarta Dessert Week di Instagram. Dan lihat ada ratusan outlet yang berpartisipasi di tahun ini. Ada yang online melalui Tokopedia dan juga ada yang offline. Jadi kalian bisa ngecek langsung ke outletnya masing-masing. Dan banyak juga outlet yang berkolaborasi, produknya keren-keren. Nah, kita akan ngobrol dengan salah satu foundernya nih, Thalita Setiadi. Dia selain founder Jakarta Dessert Week, dia juga adalah CEO dari Bow Bakery. Bakery yang sangat-sangat successful di Jakarta beberapa tahun terakhir. Dan dia juga adalah salah satu tamu yang paling banyak di request dari waktu gua mulai bikin podcast. So, dia udah di sini, dia akan cerita perjuangannya waktu meniti karir dan juga membangun bisnis dari bawah banget, dari kecil sampai besar. Dan kenapa sih dia itu memutuskan untuk membuat event Jakarta Dessert Week? Apa tujuannya dari JDW ini? Langsung saja kita dengerin. Hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. For updates, cek Instagram kita di Ray Jensen Radio dan juga Ray Jensen Radio. Kalau yang belum tahu itu kita punya TikTok, jadi bisa ke sana juga to check out what's new dan what's the updates. Okay, please welcome Thalita Setiadi. Enjoy the show. Hello everybody, welcome back to the show. Nih kita sudah ditemenin sama Thalita Setiadi. Dia adalah co-founder dari Jakarta Dessert Week dan juga CEO dari Bow Bakery. Welcome to the show. Thanks Ray, finally I can come on this thing. Finally kita trying to reach you for a couple of years actually. Karena I know you're very busy. I know you're very busy. Dan juga Thalita ini for your information guys, banyak banget kan yang request. Ayo dong ownernya Bow dong, datengin ownernya Bow, pengen tahu jalan ceritanya. Nih udah di sini, so thank you for your time Tak. Thank you Ray for having me. Yes, pertama kita ngomongin Jakarta Dessert Week dulu. Yeah, sure. The 4th year, right? Yeah, tahun keempat. Congratulations. Terima kasih, thank you. Makin kemarin kita diundang guys ke itunya, ke opening and press conference-nya. We're honored tiap tahun jadi media partner and can help support the event. Thank you so much. Kita juga very honored. Yes. And awalnya idenya dari mana sih Jakarta Dessert Week? Sebenarnya idenya itu aku kepikiran tuh kangen teman-teman industri pastry gitu loh. Jadi jarang kita tuh punya opportunity untuk bisa ketemuan. Kamu inget gak dulu pas aku baru balik ke Indonesia gitu, kita ada aja kayak nongkrong bareng, ketemuan, potluck lah. Terus lama-lama aku mikir, nih gue lama-lama kayak bangun bisnis ini sibuk sendiri. Kok jarang banget sih ketemu teman-teman lain gitu. Exactly, terus dibilang sombong. Iya, hey I've been called a lot of things dan a lot of misconceptions yang seperti ini. Terus dari itu bangun yang pemikiran kayak orang sombong lah atau there's competition lah atau jadi kayak some kind of weird relationship. Yeah. Padahal kalau mau sukses kan sebenarnya kita tuh harus berkolaborasi kan. Karena we can't do this alone. Especially now with the huge competition. Ya, banyak brand dari luar lah dan all of these things. Dan kalau kita mau mengayomi local talent dan we wanna uplift them, itu kayak jarang banget ada panggung yang buat itu. Maka itu waktu gue nge-WA Tria sama
So actually enggak gue nge-WA si Gupta sama Primo ngajak ketemuan sama terus mereka bawa Kevindra juga, kita makan malam, makan shabu-shabu. Kalau udah aku cuma kayak curhat mengenai ini dan keinginan untuk bikin suatu festival untuk kayak ngumpulin teman-teman industri, nggak cuma penggiat pastry doang atau pastry chef, tapi sebenarnya itu upstream sama downstream juga. Karena kita tahu, gue tahu untuk ngejalanin suatu bisnis itu, kalau lu nggak bisa dapat good deal on your ingredients, punya sponsorship yang baik lah, terus lu juga nggak tahu caranya punya relationship yang baik dengan media lah, lu tuh nggak bakal bisa jadi apapun gitu loh, nggak bakal bisa sukses. Jadi gue tuh mengakui. Yes, mungkin dulu tuh pas baru mulai gue pikir I did everything and I built everything. Tapi setelah tahun ketiga, tahun keempat dan kita ngelihat semua struggle-nya dan benar-benar kayak mendalami kalau ternyata gue tuh bukan apa-apa tanpa these people in my ecosystem dan gue nggak bakal bisa sampai sini tanpa all the support and all the connections yang gue tuh dikenalin dulu sama orang ini, kenalin sama orang itu nggak mungkin jadi orang gue sekarang gitu. Jadi pengennya what does the industry need? Sebenarnya itu ya saling ngumpul, saling kenalan, saling bekerja sama. And that's the reason why we wanted to do JDW. Terus Gupta dan Primo dan Kevin dan Tria juga ngerasa mereka tuh bisa berkontribusi karena kita semua itu dalam bidang-bidang berbeda kan. Gue dari operasionalnya, Primo Gupta dari media sama desain, terus Tria juga dari jurnalismenya, terus Kevindra juga dari jurnalismenya. We need each other. Dan kita juga punya goal untuk bikin Jakarta itu culinary destination. Oh, that's the huge, the big goal. That's the big goal. Maksudnya nggak ada orang yang kayak, gue dulu udah lama di luar negeri, nggak ada orang yang ngomong ke gue, oh lu dari Jakarta ya? Iya. Oh, I wanna go to Jakarta to eat. Gak ada yang ngomong itu. No one knows even what Jakarta is. Taunya Bali, ya gak sih? Agree. Indonesia deh, oh Bali, yes. Gitu. Kan sedih kan? Kita tuh kalah banget sama even negara sekitar kita, Malaysia, Singapura. Thailand. Kalau dari segi makanannya sih programnya kalah jauh banget sih. Yes. Terus abis itu kan during in the midst of pandemic, right? Dulu tuh before pandemic. Jadi kita tuh kebetulan ngebuat JDW ini tahun 2019. Ya, so the first one itu pas sebelum pandemic. Dan akhirnya itu momen yang baik juga karena pas pandemic itu jadi banyak teman-teman yang tadinya punya bisnis offline itu mereka akhirnya belajar dan gue sendiri termasuk untuk pivot online tuh gimana sih. Bayangin gue tuh dulu kayak even Tokopedia Store kayak gak diatur dude. You know, we depend so much on these physical kind of outlets. Iya, orang dine in gitu kan. Iya, dan kita sangat beruntung karena kita dapat support dari Tokopedia dan akhirnya mereka ngebolehin kita untuk bekerja sama, taruh di front page, bikin Tokopedia Play. Terus mereka juga kasih kayak bantuan-bantuan dari promo dan lain sebagainya. Dan banyak teman-teman merchant JDW waktu itu tuh bisa akhirnya pivot ke online. Iya, khususnya pandemi terus jadi semangat kolaborasi jadi lebih intens sih kalau gue liatnya exactly. Ya. Gitu sih, that's one of a lot of good things yang comes through the hard times yang kemarin gitu. And that's Primo and Gupta's like expertise tuh mereka marketing gitu. Oh, they're the best. The best in the industry. Jadi that's what we needed was to elevate one another, saling berkolaborasi agar kita punya suatu story that we can tell to the public. Akhirnya menjadi sebuah marketing platform di mana yang menang siapa? Ya kita semua. Iya. Dan this mindset yang awalnya kita harus kolaborasi nih. Jadi lu juga CEO dari Bo, right? Ya. Yang lu juga I remember kayak we talk tadi sebentar, I remember I came to the opening yang tokonya kecil di PI ya kan. Sekarang udah besar banyak cabangnya. Gitu. Terus habis itu lu decide tuh kayak ajak anak-anak yang lain yang punya brand-brand lain gitu. Itu dari mana kepikirannya? Or you see something in the future, kita harus kolaborasi supaya gak ada saing. Atau gimana awalnya? Iya, yang aku gak suka itu dulu kayak kita tuh merasa kita sangat-sangat bersaing gitu loh. Lihat kompetitor lain tuh sebagai mereka tuh produknya apa, harganya berapa, mereka bikin apa sih. Jadi kayak visit ke sana cek tempat. Iya. Dan aku ngerasa kenapa sih relationshipnya harus begitu. Soalnya gue tuh dulu sebenarnya sebelum masuk ke bidang pastry itu aku seorang musisi. Jadi kalau musisi itu ngelihat satu sama lain bukan seperti kompetisi. Mereka panggilnya contemporary. Jadi orang yang berkreasi di waktu yang sama gue. Soalnya aku ngeliatin teman-teman di pastry yang lain bukan sebagai kompetisi, tapi mereka adalah orang yang berkreasi waktunya sama dengan gue. Dan mau gak mau,
kerjaannya mereka, kreasinya mereka tuh akan terinfluence dengan satu sama lain. Dan kreasi gue akan terinfluence dengan dari mereka juga. Betul. So actually we are creating together. Dan kita kenapa ngelihat each other sebagai seorang kompetitor gitu. Dan itu adalah suatu bagian dari kapitalisme yang bikin aku tuh geram kadang-kadang. Kayak soalnya yang bisa mengangkat ekonomi kreatif kita sebenarnya ya apa? Creativity dong, bukan kompetisi, kolaborasi, and all of these things. Cara bekerja sama, cara saling mengangkat upstream, downstreamnya ekosistem kita. Itu yang nantinya akan membuat industri kita tuh maju. Ya contoh guys ya, misalnya lu penikmat apa nih, croissant nih lagi ngetren gitu kan. Ya penikmat croissant nggak cuma kebo gitu kan, dia akan cobain croissant yang lain juga. Penikmat toko yang lain ya akan nyobain bo juga gitu kan. I think so. Bukan satu orang seumur hidup cuma kebo aja kan, nggak begitu juga ya kan. Like you will resonate with a certain brand yang lu pikir tuh representasikan lu kan. Gue ngerasa gitu, kenapa I buy different brands, why I visit different restaurants. Ya mungkin beda dengan yang mungkin Ray visit atau teman-teman yang lain visit. So there's something for everyone. Yeah, diversity. Exactly. Yes. Terus ada pertama pada bingung gak sih kok yang punya outlet yang bikin festival ngerangkul yang lain juga gitu? Enggak juga sih. Tapi aku tuh inget yang dulu aku baru mulai ya, baru balik ke Indonesia gak kenal siapapun. Dan waktu itu kenalan sama Om William Mongso. Dan Om William Mongso ngomong sesuatu yang sampai sekarang aku masih inget. Dia bilang, the way that you will distinguish yourself in the field, or the way you become successful in your field, is if you set yourself apart as the expert in the field. Jadi, udah aku mikir gitu kan, kayak aneh juga. Maksudnya gimana gue tuh caranya bisa saling merangkul, saling menjadikan suatu kayak buat suatu platform lah untuk orang-orang yang lain. Bagaimana kita bisa saling mengajar, juga saling bikin peluang gitu loh. Jadi that's the way I thought about it. Dan juga ada kayak satu lirik di salah satu lagunya Jay-Z yang ngomong, it doesn't matter if you're rich, if everyone around you is broke. I was like, bener juga. Because entrepreneurial life is so lonely. It's so lonely. Jadi itu sih yang aku kepikirin, kayak aku kangen aja ngumpul. Iya, I get it. Waktu gue waktu itu juga ya nongkrong melulu, terus habis itu begitu lu punya restoran, punya bisnis, kalau mau nongkrong tuh harus extra effort kan, karena you need stuff taken care of in the business gitu kan. Terus as you grow, makin lama makin sibuk, ya jadi jarang nongkrong gitu. Terus kesannya jadi saing-saingan gitu. Exactly. And who wants to live like that kan? No, I don't want. That's why I created this podcast. jadi bisa nongkrong lagi. Oh ya. Terus lu gimana waktu dari tahun pertama sampai tahun keempat? Jadi how do you see its impact? Jadi tahun pertama itu kita mungkin karena semuanya makeshift dan kita hanya like just cari teman-teman kenalan siapa dan our very small community at the time dan juga agak dadakan. Kita tuh only were able to engage kira-kira 16 merchants. Tapi itu pun karena tiap merchantnya punya beberapa outlet. Jadi kayak ya lumayan lah masih bisa dessert hopping. Jadi actually dessert week itu modelnya seperti kayak New York Restaurant Week atau Melbourne Restaurant Week. Jadi kita tunjukin ini participating merchantnya siapa aja dan mereka punya special menunya yang hanya limited edition gitu kan. Jadi kamu tuh harus dalam 2 minggu itu ya go cafe hopping, restaurant hopping untuk nyobain di special things. Dulu tuh masih cuma 16. I went itu. Oh did you? Yeah. Ya kalau ngumpulin stamp card gitu kan. Iya, exactly. It was fun. Something different gitu, something different. Kalau sekarang sih gak bisa semuanya, gila banyak banget. Gila, kalau dalam 2 minggu udah gak bisa. You can't eat everything anymore. I'm so sorry. Soalnya ada 60 offline merchants dan 80 online merchants. Jadi kalau lu cobain makan 140 lu harus datengin 10 outlet per hari itu mah. And how do you see the impact though? Apa spirit collaborationnya? Can you see something tangible in that? The impact sebenarnya yang paling bikin gua tuh merasa senang dan puas adalah mungkin beberapa brand yang tadinya hanya ikuti tahun pertama atau kedua sebagai online merchant atau mungkin home based business, sekarang itu udah punya toko dan juga udah punya online shop yang gede banget yang antrinya sampai berjam-jam. For example Scarlett's itu like, oh my god, Scarlett's keren banget dan crazy. itu
kita juga baru pertama-tama ngelihat dari JDW kayak wow ini macaron-nya enak, gue dikirimin gitu, wow ini enak banget. Terus tiba-tiba mereka buka cafe, execution-nya pun bagus banget. So these kind of things yang gue ngerasa, I don't know whether we play a role in that or not, tapi untuk menjadi sebagai observan aja juga seneng banget. Terus ada chef-chef dari luar negeri juga yang mungkin sekolah di luar atau mereka baru masuk Indonesia atau chef-chef memang lagi kayak naik daun, mereka ngerasa ada yang bilang ke aku katanya, gue setelah ngeliat JDW ini jadi punya goal. Jadi sebelum tahun depan gue udah harus establish brand gue. Dan gue tahu kalau gue tuh akan punya platform atau launchpad untuk nantinya bisa dikenal. Jadi that kind of feedback itu bikin foundersnya merasa, oh ya impactnya itu ada banget. Iya. Dan kayak working towards the same goal sebenarnya kan. You know what make me happiest kemarin deh di press conference. Everyone is there. Yeah. From the pastry industry. Mau yang bikin coklat, mau yang bikin ada kue yang di dalam melon tuh. I see. Ada yang bikin mochi, ada jinshu di sana, ada banyak banget orang-orang yang pebisnis pastry itu ngumpul semuanya. Kan itu kan membuktikan kalau they have a common goal. Exactly. Gitu kan. The goal towards making this Jakarta dulu deh. Jakarta a place to eat lah. Gitu kan. A place to go to eat. Gitu. And food is entertainment. And that's why kayak Kemenparekraf juga udah bersedia untuk nge-support kita. Sekarang ini udah tahun kedua atau ketiga yang kita udah disupport dengan funding dari mereka. Kita di listing sebagai Karisma Event Nusantara juga. Sebagai event-event daerah yang emang mereka highlight dan support. Jadi mereka pun mengakui, pemerintah pun mengakui kalau mereka tuh pengen juga Jakarta tuh jadi destination. Sampai akhirnya kita mau dibantuin bikin tour, cafe hopping, kayak ya seru banget. How do you balance your work from Jakarta Dessert Week, terus habis itu lu juga CEO di Bow gitu kan? You don't. The thing is, tiap founders punya role-nya masing-masing. To be honest, gue bukan orang yang sangat-sangat baik di execution. Soalnya orangnya berantakan, suka lupa, terus very not organized. Aku tuh orangnya I feel a bit ADHD, dikit gak bisa fokus. Jadi all I did literally is come up with the idea and then just suddenly attract the right people to delegate to carry it over. So we have kita selalu mengerahkan resources dari Bow Bakery sendiri, dari manpower dan juga actually Primo Gupta pun mereka juga mengerahkan anak buah dari mereka. Tria pun juga yang paling aktif, Kevinda juga aktif banget. Jadi kita saling contribute lah masing-masing. How's Bow doing? Bow is going through a lot of different changes and pivots. Especially sebelum pandemi dan sekarang setelah pandemi. Sebelum pandemi itu aku pengennya expand more and more stores. Dulu tuh I don't know why, if you remember Ray, dulu tuh kayak raising capital tuh much easier than it is now. Jadi dulu tuh ngelihat duit tuh kayak kayak gak gitu merasa aneh untuk miliaran bikin suatu toko fisik. Tapi sekarang setelah pandemi itu aku lebih fokus ke bagaimana gue tuh bisa ngejagain brand Bow Bakery ini dan tetap berkreasi produk aja, fokus on the product dan bagaimana bisa ekspansi tanpa membutuhkan banyak kapital. Karena itu nantinya itu adalah the problem that I can solve untuk membangun suatu bisnis yang gak cuma linearly expand in terms of omset dan capital expenditure, tapi punya di mana titik suatu titik bisnis itu bisa exponentially grow. That's the way I'm thinking about it. Dan Bow Bakery ini brandnya tuh sudah 7-8 tahun kita bangun perlahan-lahan dan melindungi the public perception dan juga bangun suatu prestige lah di belakang brand ini. Sekarang aku mau fokus hanya untuk just making beautiful products and grow the brand as a brand. Nah, products. Tadi gue sempat nanya sama lu sebelum kita mulai podcast. Kayak di industri pastry and bakery itu banyak tren. Iya. Ya kan? Sekarang mungkin lagi croissant. Ya kan? Dulu ada zamannya tren makaron. Dulu ada zamannya tren red velvet. Ada zamannya tren croffle gitu. Cookies. Ya kan? It keeps evolving. Gitu kan. How do you keep up with it? How do I keep up with it? Jadi
I was thinking about this and I was talking to this guy I met in Korea. So he did my tattoo. Okay. Karena dia orangnya kayak artis banget kan. And then I asked him, maksudnya gimana sih lo tuh kayak selalu create something new or feel like you're original. Terus dia ngomong ke aku katanya, there's nothing more original in this world. Lu gak bisa merasa lu tuh kayak create something itu, that's just your ego sebenarnya. Yeah, nothing new under the sun. There's nothing new, tapi what you can do itu milih-milih yang bener. Curating yang bener. So like because your point of view and the way you make something and the way you create it and the way you create your menu, your products, itu semuanya tuh sebenarnya itu yang you bisa control sebenarnya. Okay. Jadi juga maka itu aku juga mau pesan sama teman-teman. Dan aku juga pesan ke diri sendiri, gak boleh semuanya itu kita ambil menjadi milik kita. Gak bisa semua influence, semua tren tuh kita ikutin. Karena lama-lama kenapa kita kehilangan identitasnya kita tuh siapa. Setuju. Dan Setuju banget. konsumen pun juga bingung ini apaan dan kok sama-sama dengan yang lain gitu. Maka itu kita pilih-pilih yang benar, curasi yang benar. What do you like? What sparks you? What makes you excited? Ya dan Terus cocok sama brand lu gitu iya, kan. dan lu ambil yang itu aja tapi that's the way. Jadi you don't have to keep up with the trends. That's what I'm saying. Not all trends Not lah. all trends. Not all trends. Oke. Gue sering ditanya kalau di DM. Gimana sih chef proses bikin suatu makanan baru gitu. Coba your way, the Bo way. Kayak step by step untuk launching a new products. Oke, kita tuh produknya bikinnya tuh from a lot of different reasons. Dulu sebagai seorang pastry student, aku tuh bisa aja kayak jalan-jalan ngeliat apa ke fruit market, lihat blackberry that is really fresh. Soalnya aku bisa mikir, oh nanti bikin ini. Atau masuk ke suatu supermarket terus ngeliat bahan baru. There's a lot of different ways. Kemarin tuh sempet kayak, for example, it can start from a joke even. Sempet tren odading, inget gak? Pas pandemi. Tren odading gitu. Kalau aku sama tim R&D kayak ketawa-ketawa, ayo kita bikin gerobak, atau ayo kita bikin sourdough odading, ayo kita bikin sourdough cakwe as a joke. Kalau akhirnya aku pikir, oh why not just make it real. Kalau my co-founder Ian kayak, he tried to resist it so much kayak gak mau bikin sourdough cakwe, this is stupid. Aku bilang Ian just try it. Terus akhirnya dia dengan berat hati membuat suatu sampel dan kita tuh our mind was blown soalnya teksturnya tuh beda banget kayak dan Must jauh be good lebih sourdough. gurih. I should have bought you some. No problem aja. Kayak teksturnya dan rasanya lebih gurih and stuff like that. Jadi the way I think about it kayak doesn't have to be so clinical atau theoretical, just something fun and funny usually has the best result. Spontaneous. Yeah. Terus your role, tadi lu sempat mention your role is product development. Yeah. And business development. Gitu. Nah kalau dari product developmentnya gimana? Are you constantly searching or trying to make new things for Bo? Gitu. Atau lu mikirnya udah, yang gue mau tahu tuh lu mikir ke berapa lama ke depan gitu, kalau dari product development side? So I'm really lucky, Ray, to have been, brought up overseas, education overseas, dan aku tuh hobi traveling banget. Jadi tiap tahun suka jalan-jalan, cari ide-ide. Dan aku tuh ngelihatnya sebagai how does Talita and Bo Bakery itu bisa serving the industry as a whole. Bagaimana kita tuh bisa menjadi salah satu jigsaw piece. Dan how can we, strength-nya kita itu apa gitu. Soalnya jadi at the beginning of the pandemic, we were really, really shocked kan. Terus aku kumpulin manager, supervisor kita dan we did an audit. Apa sih yang membedakan Bo Bakery itu sama tempat-tempat yang lain. Dan hasilnya adalah kita tuh pinter R&D bikin produk. So we have a lot of really great minds. Jadi di bakery kita ada Ian Chin, ada Chef Putri Mumpuni, ada Chef Arif Maulana Iksan. Jadi these people, they're really good at creating products. Tapi what are we not so good at? Okay, untuk bikin manufacturing, Ray, satu kita nggak punya kayak
aset yang gede banget atau factory yang gede banget. Lama-lama kita mulai Infrastrukturnya berarti infrastructure, belum yes. buat manufacturing gitu. In a large scale, no. Yeah. Dan itu ribetnya setengah mati. Jadi there's a lot of different things yang kita ngakuin gitu tuh nggak baik. Jadi we just wanna focus on creating products. Dan kalau kita ngeliat industry as a whole, right? Di mana sih ini akan mulai shift and pivot and change after the pandemic? Itu kita ngeliat, okay, first of all, there's a rising middle class. Now we're all interconnected juga. And then also logistically udah gak sesulit dulu lagi karena there's a lot of startups and all of these things. Fulfillment juga, distribution juga, there's cloud kitchen. Ya itu kita bagaimana kita bisa fit in as a jigsaw puzzle in the ecosystem. Jadi kita mikir oke, kita kreasi produk aja. Maka itu barusan ini Bo Bakery kita juga rilis suatu FMCG produk bernama Breadwinner. Yes. Ya, jadi itu roti tawar yang untuk ya kalangan menengah, mungkin menengah ke atas, yang kita lebih kayak fokuskan ke nutrisi, health, dan juga kita bikin produk yang aptly communicated, aptly branded, yang masuk ke lifestyle-nya juga gitu. I think that's important sih kalau product wise ya. Gue dari kecil tinggal di Indo, I'm sure with your parents pasti nyetok roti tawar kan. Nyetok roti tawar tapi it's not bread, coy. It's not really bread yang kayak yang dimakan dari kecil itu loh. I mean, it's there because it's cheap kan. Terus habis itu ngenyangin. It's not really nutritious juga gitu. Exactly. Whereas aku tuh dulu dibekalinya ya roti. Dari kecil umur 9 tahun sampai universitas. Makanya itu tiap hari. Jadi I understand this is a staple food. Dan trennya juga bakal lebih banyak orang makan ini. Jadi that's just the way we're thinking about it now. Lebih ke consumer goods-nya bagaimana. Nantinya Bo Bakery pun akan gue lebih pivoting ke consumer goods. Jadi Breadwinner nih kalau mau pesen di mana? Udah available di mana? Bisa ada di Tokopedia ada, terus ada di Ranch Market, Food Hall, Grand Lucky. Kita akan mulai di Pick dan Moi, tapi kayaknya baru bulan depan. Dan setelah itu nanti pelan-pelan masuk ke Family Mart dan juga Camp Chick sudah ada sekarang. Itu tuh jadi under Bo atau it's a different company? It's still under Bo Bakery. Okay. Jadi our role is to create formulation for the product. Terus nanti kita... nanti lo orang produksi aja licensing. Exactly, kita gitu. engage. Oh no, that's really smart. Soalnya, to be honest guys, capital is hard right now. Crazy. But what we have is brain. Ada brand lain yang punya a lot of capital. Tapi got no... Well, that's not what I'm saying. No, bukan got no deh. Tidak punya orang yang bisa ngejalanin developmentnya. Kita startup, we're a startup. It's hard to compete with a lot of these other brands yang memang run by conglomerates. Ya but I like the scrappy startup creative vibe, and I want to keep that going. Crazy. Gue recently are planning to open a new restaurant, right? Terus restoran terakhir gue bikin restoran from scratch tuh like 5 years ago before pandemic. Terus we open for 3 years. Terus I remember dan gue punya hitung-hitungannya masih kan di file gue gitu. Modal yang gue keluarkan di restoran gue di Gunawarman sama sekarang itu kalau gue mau bikin restoran di pinggiran aja udah lebih mahal. It's crazy, man. It's really unattainable sekarang. Sekarang mau bikin restoran tuh crazy. Dan gue sangat amazed this random restoran popping up yang bagus-bagus gitu. Kayak gila ini modalnya berapa. Itu punya asetnya kali, Ray. Dan ya mungkin. I don't know. That's a plus kalau punya tanah. Punya tanah, gak bayar sewa. I don't know, but I would like to be enlightened also untuk how the unit economics work for F&B. And any developing nation, that is the hardest bottleneck is the rising rent prices, the rising ingredient prices. Crazy, man. And bakery as well, right? Oh, yeah. Flour, butter, pernah crazy. naik 40%, man. How do you tackle that, Tak? Reducing my overhead, new business ventures. Just relying on creativity, soalnya in times where kita kegencet dari sisi finansial itu mau gak mau harus mikirin cara bagaimana lebih kreatif dikit. Dan aku bersyukurnya dari situ sih. Tapi jangan kan harus hati-hati tuh kalau mau lebih cost efektif ya. Harga naik semua nih gitu kan. Gila sih harga bahan makanan sekarang mahal banget. Terus kayak dulu
I remember lagi itu food cost gue tuh bisa di bawah, kan I open Indonesian restaurant, itu bisa di bawah 30 gitu overall. Sekarang crazy man, sekarang normnya it's really hard buat achieve di bawah 30, kecuali lu harganya lu kali 2 nih. Harga bahan naik kali 2, lu kali 2 juga harganya, tapi siapa yang mau beli gitu kan. Iya benar. Other people are able to sell their products cheaper. Terus nggak cuma itu, kita harus mikirin packagingnya gimana. Terus jangan sampai lower the quality, you know. That's the thing. So that's the problem that we're having right now. Jadi pushing us to be a bit more creative, gitu. Yeah. Okay. And next. What's your plan next? What's my next plan? Basically, aku seneng banget dengan Jakarta Dessert Week. Sampai kemarin tuh press conference didatangi oleh deputi dari Kemenparekraf dan bisa ketemu teman-teman semuanya dan bisa menjadi panggung dan platform untuk teman-teman bisa berkreasi itu. I'm thinking, wah ini harus kita gedein sih. Are you planning to do something with makanan asin? We need also makanan asin festival. Ray aja. Karena seru loh kemarin gue lihat gila ini semuanya di sini terus kayak it's clear gitu loh. Ini oke, kita nggak saingan gitu loh. Kita bareng-bareng, it's clear kayak the vibe tuh gitu. We celebrate nih Jakarta Dessert Week. Kita pada bikin special menu. Kemenparekraf minta dibikinin Bandung, Semarang, Jogja. I was like hold on. Oh iya enak banget ngomong ini. Kalau mereka bilang ngeliat potensi dari event ini gitu. Oh huge potensi. Dan Indo kan gede banget kan pasti kan. Soalnya it's clear ngebantu yang lain juga gitu loh. Jadi nggak menang sendiri gitu loh. True, right? And like the first thing that a lot of people do to foray into entrepreneurialism itu sebenarnya dari makanan. It's the lowest barrier of entry dan bisa dimulai dari rumah. Jadi untuk kayak memberdayakan banyak orang untuk masuk menjadi seorang pengusaha atau mencoba this kind of stuff, itu the impact is much bigger than we anticipated in the beginning. Apalagi, did you see all the new businesses yang muncul dari pandemi? Of course. Of course. Banyak yang gue invite waktu pandemi. Banyak yang switch careers. Exactly. I have my close friend Nul Strala kan si Kade itu kan tadi he's a chef. Ya kan, he never bake a bread in his life. Exactly. Sekarang jadi baker. Gitu. Terus habis itu mulai gue inget banget. Gue salah satu orang pertama yang beli rotinya waktu jualan di rumah. Ya sekarang outletnya sudah besar. Gitu loh. And seeing that makes me really happy. Keren banget. Dan gak cuma di Jakarta, itu di seluruh Indonesia banyak sekali brand-brand sekarang mulai bermunculan. Orang berkreasi, orang bikin apa, jualan. Even anything simple bisa dimulai dari rumah. Jadi kayaknya wow, Jakarta Dessert Week ini bisa menjadi platform untuk mengangkat UMKM juga gitu. That's what we were thinking. How does you curate the brand though? Apakah mereka submit, oke, kita mau ikut nih. Ada submission itunya, periodnya. Siapa aja brand atau lu yang milihin satu-satu? Jadi ada submission period. For about 2 months kita udah buka di Instagramnya kita. Jadi banyak banget orang yang nge-DM kita dan mau ajak kenalan. Tapi dari situ kita dapat ratusan entry ya tetap kita harus. Ya harus curate lah. Curate dan icip-icip gitu. Terus kenapa you guys tahun ini temanya rada lokal? Everybody wears batik kemarin acaranya. Gitu. Temanya diversity dan kita pengen lebih celebrate our background and our culture. Soalnya like what you mentioned before, Ray, kita kayaknya tertopang sekali dengan a lot of outside trends kan. Sampai kita tuh lupa the treasure that we have inside of this country dan dari sisi bahan atau kreasi makanan, kreasi menu. Jadi kita lebih mau menyorot budaya yang ada di Indonesia juga. Gitu sih. Will it happen though? Ini kalau Indonesia gue lihat jajanan pasar yang paling kayak oke, ini Indo banget nih gitu, jajanan pasar ada ratusan bahkan ribuan jenis kali gitu kan. Will it happen? It will be a trend one day? Giliran jajanan pasar. In your point of view? The thing is, why not? You know, I think the only differentiating factor itu bagaimana you package and market your brand and your product untuk bisa ditangkap oleh generasi sekarang dan emang konsumen sekarang gitu.
Kalau misalnya kita mengandalkan just the way it's been done before generasi-generasi sebelumnya dan kita merasa itu bisa kayak mengambil imajinasi orang sekarang ya mungkin nggak bisa gitu. Jadi that is why dengan kita berpikir lebih creatively, kita mencoba tweaking or curating and maksudnya nggak harus semua jajanan pasar tapi ada beberapa yang mungkin kita fokusin banget. Terus kamu menjadi suatu brand yang emang fokusnya bikin kue lapis atau fokusnya bikin putu mayang atau fokusnya bikin apa. Terus kamu bikin brandnya tuh bagus. Bikin cendol atau apa terus itu kan jadi kayak oh wow that's the expert for that. Terus I think lebih kesananya sih bagaimana you communicate and you specialize on certain branding, things. marketing, packaging is very important as well. Are you familiar with this pastry shop? Pastry shop apa itu ya? I don't know. Dia serve brunch juga, ada bakerynya di Bandung. Namanya Seroja Bake. Belum. Have you heard? Belum. Jadi she's their partner, they are amazing menurut gua karena one of their goal, dia selalu tagline-nya bakery with a mission. Gua tahu dari through Instagram. Terus kemarin kita ke Bandung, kita visit, kita do a little podcast session there. Jadi dia, what's the mission? Gue bilang, okay, bakery mission. Oh, mission kita Indonesia itu udah reliant too much on flour, tepung. Benar. Dan tepung itu impor. Yes. Dan banyak banget yang gak tahu tepung itu impor guys. Nggak numbuh di Indonesia gitu gandum. Terus jadi dia almost their products mereka pakai tepung singkong. Nah tepung singkongnya dari mana? Jadi kayak di daerah di Jawa dekat Bandung itu ada satu kota kecil yang emang udah melepaskan diri ketergantungan dari nasi dan gandum. Waktu zaman Orde Baru gitu yang semua orang harus makan nasi. Gitu kan. Terus mereka nggak mau makan nasi, mereka makan singkong. Jadi turunan produk singkongnya di kota kecil itu tuh udah banyak dan salah satunya ada tepung. Tepung singkong, ada tepung singkong biasa, ada tepung tapioka kan, ada tepung mokaf yang fermented cassava flour. Nah, itu mereka pakai buat produk pastry-nya. That's so true. And gue nyoba tarts, couple of cookies gitu. I cannot tell the difference pakai gandum or pakai tepung singkong. Bukan berarti rasanya jadi rasa singkong ya. It's like gluten free as well, right? Iya. Gue really mind blown. Ini singkong. Ya. Oh my God. Nggak ada itu ya. It's cheaper, it's local. You know, I think you should try maybe. I think that's also a problem. Kita ngelihat kayak bahan dari lokal kadang-kadang dianggap remeh atau dianggap kurang spesial atau kurang gitu. keren. Kayak you said before, kayak padahal orang-orang Indonesia in the tribes like they'll eat, you know, like corn or singkong dianggap sagu, kayak gitu, kurang modern atau and all of these things. Padahal like that's what grows from our land. Exactly. Dan and I agree. Lu I hope one day you can try. Karena kalau gue kayak ini udah bener kok gitu. It's a tart. My favorite dessert is lemon tart. Terus gue pesan dia ada lemon tart kan. Terus gue makan. This is lemon tart. Nggak ada yang kayak lemon tart rasa singkong atau apa. Just lemon tart. Tapi pakai tepung singkong. Oh ini nggak pakai sama sekali. Enggak. Crazy. Keren. Itu kemarin sempat dipesanin sama Kemenparekraf juga sih. Like how can we highlight more of these local ingredients. Soalnya kalau kita kan di JDW pengen memberdayakan upstream dan downstreamnya kita kan. Some suppliers and all of these things. Terus kalau kita bisa bikin event ini untuk lebih mengangkat petani dan supplier dari benua Indonesia. I think that's probably our next goal is to do that. The problem is, the biggest problem yang to tackle itu the demand. Yang kayak menghilangkan persepsi itu loh. Persepsi lokal itu jadi kurang keren, lokal itu jadi ini. Gue in this podcast aja berasa loh, kalau kita misalnya kita ngomongin hal yang topik-topik Indonesia, karena that's one of my goal. Kadang gue ada ngundang food history expert, gitu loh, atau ngundang orang kayak kemarin terakhir yang dari daerah tuh dari chef dari in the middle of jungle in Papua, dia yang biasa kalau misalnya ada ekspedisi dari luar negeri, harus ada forest trip for weeks untuk nyari tempat for mining atau apa, dia yang masaknya. Masaknya semuanya dari bahan-bahan hutan gitu segala macam. Itu viewernya rendah kalau ngomongin budaya begitu. Jadi emang masih ada bukan di industri makanan aja. Gitu, masih ada stigma itu kayak
the level of care is not there yet. Nah itu dulu sih, karena kalau misalnya udah ada demand-nya, I think everything will follow. Interesting. It's like what we were saying before. It's a treasure we already have yang we take for granted actually. Exactly, dan kayak ada image juga barang lokal harus murah dong, lu kan lokal. Ya, gitu terus kan. gak dihargain, gak dikasih. Ya. One of the most really encouraging thing that I saw kemarin last weekend itu Pipiltin. Oh ya. Ngantri Pipiltin biasanya di image kepala gua. Ini shout out to Tisa. She's doing really amazing job kan. Terus kayak trying to promote menaikkan taraf hidup petani-petani coklat juga gitu kan. Amazing goal, amazing person. Tapi udah ekspor juga ya. Yes. Tapi banyak yang bilang kalau di Indonesia aduh coklatnya Pipiltin mahal gitu padahal lokal gitu. Tapi nggak tahu kualitinya kan. Exactly. The most encouraging thing, gue ke opening Jakarta Dessert Week, dia ngantri panjang banget, panjang. Terus habis dari situ gue kayak dia fest, karena my wife lagi di situ. Terus habis itu gue kayak dia fest, dia juga buka di situ, sama ngantri juga, panjang banget. It was really encouraging, jadi udah mulai di appreciate gitu. Baru mulai nangkep ya. Ya, kayak gitu. Bagus lah. It's really, for me itu yang bikin gue kayak, wah gila, oke, berarti udah mulai di appreciate nih. Gitu, karena kalau dari situ mungkin ya nanti brand-brand coklat yang lain instead of bikin yang mass market yang a bit lower quality, bikin yang high quality juga kalau sudah ada demand-nya. Begitu gak sih? Ya, buat aku tuh menjanjikan sekali sih untuk F&B industry as a whole, manufacturing industry as a whole Indonesia. Lebih banyak bisa apresiasi, mungkin ya kita bisa berkembang. Yeah, we got a long way to go, tapi at least it's starting. I think so. And by having the support and having this, like appreciation for the craftspeople, the pastry chef, that make these products, then hopefully we can get there sooner. Yeah, sooner or later we will get there. Encouraging juga banyak yang udah balik dari luar negeri, ya kan, and trying to make their own. Di sini gitu, trying to make it di sini itu really encouraging sih. Kayak ada juga temen gue coklat Krio, chocolatier namanya Richie, he's doing amazing products di itunya about coklat pakai local chocolates, local flavors and everything gitu loh. Nah itu yang harus lebih banyak lagi guys. Jadi jangan malu-malu sama produk Indonesia. Totally. Yes. Yeah. Nah you terakhir harus kasih advice ke anak-anak muda nih, listener kita yang trying to make it in the industry. I have to give advice, adalah advice yang aku lagi give to myself right now, adalah jangan takut oleh hurdles, jangan takut dengan problem, jangan khawatir misalnya it's chaotic, soalnya nature is chaotic gitu. Maksudnya kalau we try to control so much and we become too perfectionist, itu actually it's very no, it's bad. Itu gak kemana-mana sih. Itu gak apalagi kemana-mana. di bisnis ya. Exactly. Jadi we just have to embrace the chaos. Creativity at its beginning is chaotic. Jadi aku sekarang ini no matter what tadi yang kita udah bicarakan, ingredient prices naik, all this other microeconomic factors, semuanya we're getting all these challenges from everywhere. Tapi kita gak boleh takut atau putus asa. Tapi learn to exist with that. Because the world isn't going to suddenly one day become calm. Gitu. Like we don't know what's to come. Jadi kita belajar kalau gue ngerasa ya orang-orang yang paling sukses itu yang bisa exist in the stress and still find the peace within themselves and still be creative dan malah make something out of the different ideas and factors that are actually presenting themselves tuh yang mereka tuh bisa akhirnya survive dan berkelanjutan ke depannya. Survive and thrive. So right now just the advice is embrace the chaos. Embrace the chaos guys from Talita. Well, thank you banget. Thank you for your time. Sukses JDW tahun ini Jakarta Dessert Week. Thank you for supporting us. Yes, we are always ready. And sukses buat Bo. Amin, thank you. Sukses buat podcastnya juga. I have to try the breadwinner soon. Iya, nanti gue kirimin. Yes, and guys follow Instagram Talita. Di mana your Instagram?
At Talita Setiadi. Talita Setiadi dan juga Bo. At Bo Bakery Co. Bo Bakery dan juga Jakarta Dessert Week. Jakarta Dessert Week ya, Jakarta Dessert Week, right? Yes, Jakarta Bisa cek di mana ya, ada di Tokped. Tokped. Jakarta Dessert Week juga ada banyak program-program amazing dan bisa cek di Instagramnya. Totally. Cek di favorit pastry and bakery shop kalian. Siapa tahu ikut nih. Dan bisa menang banyak hadiah juga guys. Oh really? All sponsors. Oh ya bisa menang staycation. Wow. KitchenAid. Wow. Ya. KitchenAid. You can win Tanita scales. It's a bunch of prizes you can win. Yeah. No, Tanita scale really good. Oh yeah, really it is. useful. Last forever. Last time. And oke, thank you banget sekali lagi guys. Dan juga thank you sekali lagi ya buat Jakarta Dessert Week yang udah percayain kita untuk jadi media partner lagi. Sukses terus ke depannya dan ditunggu Jakarta Dessert Week tahun depan of course. And thank you guys for watching. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. Buat listener kita di Spotify, sekarang Spotify udah ada videonya. Jadi you can check that out as well. Okay guys, stay safe, stay healthy. And embrace the chaos. Embrace the chaos. We'll see you next time. Bye. Bye.